Halo kawan UGM, kita kembali lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini, kita akan mengajak kawan UGM untuk melihat lebih dekat peran Universitas Gadjah Mada dalam menjaga pelayanan kesehatan di tengah situasi bencana. Yes, betul sekali. Saat banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh dan juga Provinsi Sumatera di sana, melalui jajaran Academic Health System dan Pokja Bencana FKKMK, UGM menurunkan tim medis lintas disiplin secara bertahap di wilayah terdampak bencana di sana. Nah, mau tahu selengkapnya? Simak di UGM Podcast episode ini ya. Oke, kawan UGM, hari ini di Studio Podcast tentunya kita sudah menghadirkan dua orang dokter yang menjadi relawan tentunya di lokasi terdampak bencana yang baru-baru ini memang masih menjadi pemberitaan hangat ya yang ada di Provinsi Sumatera, baik itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Provinsi Aceh. Karena memang UGM concern sekali salah satunya dengan aspek kesehatan yang ada di lokasi bencana. Sudah hadir di Studio Podcast ada Dr. Agung dan juga Dr. Tomo. Selamat datang di Studio Podcast. Mungkin mungkin boleh ini perkenalan dulu, izin kalau Dr. Tomo selaku apa kalau di tim Pokja ini? Ya, izin memperkenalkan diri, saya Dr. Wahyu Kartiko Tomo, panggilannya Tomo. Saya selaku ketua tim 2 bencana Aceh. Oh, oke. Kalau Dr. Agung? Ya, perkenalkan saya Agung Widianto, saya dokter di RSA UGM dan di FKK UGM di Pokja Bencana kami sebagai, kalau di Pokja Bencana kami sebagai wakil ketua Pokja Bencana, kemudian di Aceh kemarin sebagai koordinator tim 1. Ya, nama saya Agung, panggilan Afgan. Siap, terima kasih Pak Afgan. Kirain sayang manggilnya. Aduh, angel iki. Oke, lanjut. Sekarang kita serius nih mulai dong. Serius ya? Oh iya ya. Jadi gimana sih latar belakangnya AHS UGM itu merespon bencana di Sumatera kali ini? Ya, oke. Saya dulu ya, urut hitam ya. Ya, oke. Ya, urut muda aja memang. Jadi memang AHS UGM Academic Health System UGM ini sebenarnya dulu permulaannya dibentuknya itu sejak zaman RSA UGM awal berdiri tahun 2010-an ya, ada Gunung Merapi itu. Sebenarnya bukan itu penyebabnya, tapi ada, seingat saya karena waktu itu kami RSA UGM sudah mulai aktif 2009. 2010 itu kita di FK UGM ada namanya DERU UGM, Disaster Emergency Response Unit. Nah, terus di situ kita berangkat dari FK UGM bersama RSA UGM ke Merapi. Setelah banyak kejadian bencana, kemudian dari FK UGM itu membentuk namanya AHS UGM tadi, Academic Health System UGM, karena itu melibatkan seluruh FK dan seluruh rumah sakit jejaring. Dari Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Klaten, Rumah Sakit Harjolukito, Rumah Sakit Akademik UGM yang paling muda kami, kemudian rumah sakit yang lain-lain. Nah, setiap kali kita ada bencana kita pasti berangkat, dan misalnya bencana saat dinyatakan bencana oleh pemerintah sehari ini, kita besok paginya atau paling lambat biasanya paginya atau hari ini kita kumpul diskusi untuk memberangkatkan esok harinya lagi. Itu sudah berkali-kali, sejak dari gempa di Padang Pariaman, gempa di Bengkulu, di kemarin yang masih ingat di mana Pangandaran, yang terakhir di Aceh. Tapi tiap kali bencana kemarin yang berturut-turut Lombok, Palu, terus sekarang udah lama nggak ada event, baru ada event lagi di Aceh kemarin. Nah, di Aceh itu kita selalu berkumpulnya di FK UGM, dipimpin oleh Pak Dekan dan Wakil Dekan. Kemudian kumpul direktur sama tim yang sebenarnya orangnya itu aja sih. Jadi kalau ketemu rapat bencana, berangkat dari bencana, ketemunya ya 4L, lu lagi. Nah, supaya tidak seperti itu, kita kemudian membentuk AHS UGM supaya bisa membantu lebih efektif di sananya. Kan ada macam-macam, ada dokternya, ada mana. Oh, berarti dari tahun 2010? Sejak 2010 yang saya ingat saya, karena saya waktu itu timnya apa aja sih, terdiri apa aja? Dokter, terus semua timnya. Keunggulan kita punya AHS ini dan FK dan UGM ini, kita bisa memberangkatkan yang paling lengkap waktu di Lombok. Nah, kita bisa memberangkatkan dari Sarjito, RSA UGM, Klaten. Sarjito sebagai ngirimkan dokter ABC, RSA ngirimkan perawat dan dokternya. FK Klaten waktu itu yang terkena saya ingat adalah gizi, ahli gizi. Jadi kita di sana nggak perlu ngerepotin orang atau kan nggak ada warung buka ya. Jadi ahli gizinya yang masak terus. Nanti Harjolukito menyediakan apa termasuk perlengkapannya. Lalu dari teknik waktu itu di Lombok
Insinyur Joko, beliau kita ajak berangkat lalu sebagai tim assessment untuk menilai bangunan-bangunan mana yang ini runtuh nih, ini nggak kuat nih. Ada Ini potensi masih bahaya kuat. misalnya Ada gitu. potensi yang ini aman sebenarnya. Jadi orang-orang sana waktu kami ke Lombok nggak pernah masuk ruangan, mereka takut sekali, mereka buka tenda di luar-luar dong ligo dan karena sungguh sekali kan di Lombok. Nah kita dengan Pak Joko itu masuk ruangan, wah ini ruangan masih harus dipakai, terus kita masuk ke dalam ada AC, kamar mandi dan sebagainya sehingga kita sangat diuntungkan dengan begitu. Lalu kita bisa masak di situ, kita bisa mandiri sebagai satu tim, tidak ngerepoti tuan rumah. Itu keuntungan dari AHS. Tapi mungkin melanjut juga, tadi kan disampaikan ketika perkenalan ada tim 1, tim 2. Bedanya apa sebenarnya? Dan kalau dari latar belakang ini, apa yang membedakan tim 1 dan tim 2? Lebih duluan tim 1 kah, terus habis itu tim 2 atau gimana? Ya kalau urutannya angka selalu 1 dan 2. Jadi keduluan tim 1 ya Mas Tomo. Iya. Ya, biasanya memang yang lain yang tua dulu tim 1 kebetulan. Ya kalau ini biasanya kita tidak pernah memberangkat tim 1 2. Artinya sekarang ini kita pakai cara baru. Biasanya kita tim 1 2-nya kita berangkat bersama-sama kayak waktu di Lombok itu, jebret langsung 14 orang. Nah, itu di sana kita baru mencari kita mau ke daerah mana sih gitu untuk yang kita setuju. Karena kami pernah ke daerah bencana datang itu udah banyak. Tapi kita nggak tahu mana yang masih kekurangan belum dibantu. Di sini udah banyak orang kumpul nih, tapi kita nyari tempat yang daerah terpencil yang belum ada yang nolong. Makanya kemarin kita karena nggak ada di Aceh ini nggak ada ide karena saking luasnya ya, mana yang perlu dibantu nih. Akhirnya kita memberangkatkan dulu tim assessment 2 orang tok ini. Oke, berarti Berangkat. Dr. Agung. Saya kebetulan dengan Mas Gede. Beliau Mas Gede dia ahlinya untuk HEOC. Dia dulu Mas Gede itu orang dari WHO, dari kebencanaan begini. Kemudian sekarang dia ahli di Head Emergency Command Center gitu. Nah di sana kita Mas Gede ngurusi bekerjasama dengan Dinkes bentuk tim HEOC-nya itu kayak posko lah ya. Kemudian kami sebagai tim medisnya kerjasama dengan pejabat di sana mencari lokasi mana sih kira-kira yang membutuhkan bantuan gitu. Nah kemarin kita juga masih bingung kalau dari rumah sakit dari FK kemarin kita kerjasama dengan UTU Universitas Teguh Umar. Kita itu mau ke Bener Meriah sebenarnya kan UTU salah satunya ada 5 kerjasama yang paling serem Bener Meriah itu. Nah, tapi kita di Banda Aceh mau ke Bener Meriah belum bisa ada akses dan nggak tahu nanti butuh apa enggak. Akhirnya kita nyari terus sama Pak Sekda, kebetulan orang Kagama juga. Pak Sekdanya mengusulkan kita silakan UGM ke Aceh Utara gitu. Nah, akhirnya kita mencari setelah dikasih Aceh Utara, karena Aceh Utara luas nih, silakan pergi ke Jawa Barat gitu. Jawa Barat mau kemana kan? Nah, terus kita ke Aceh Utara, terus kita telepon. Teleponnya juga tanya orang Dinkes Aceh Utara, direkturnya rumah sakit mana, dikasih nomor telepon. Terus tugas kami nelponi satu-satu seharian itu. Mana kira-kira yang mana bisa atau membutuhkan atau kita pakai. Karena tujuan kita adalah tidak hanya sekali jalan, masuk, kemudian kita membantu, hanya seminggu pulang. UGM khasnya AHS UGM Pokja Bencana itu kita di sana membantu sampai tuntas. Di Lombok, di Palu, kita datang di situ dari awal seminggu, kemudian harus berganti lagi dengan tim yang berbeda sesuai kebutuhan. Dan sudah terkenalnya kita komplit, bukan hanya tim medis dan non medisnya, tapi kita punya tim manajemen di Pokja Bencana UGM itu. Nah, waktu itu kemarin ke Aceh Utara kita mencarikan lokasinya, telepon akhirnya nemu namanya Rumah Sakit Mukhtar Hasbi di Lok Sukon. Nah, saya ketemu direkturnya, belum ketemu sih, teleponan dengan direkturnya, ya kita butuh rumah sakitnya kayak apa, saya minta foto, video, jadi kayak kami mau ngirim berapa orang gitu, terus dia kirim foto, video dan sebagainya. Oke, ini kamar operasi, dia nggak punya kamar operasi karena rumah sakit tipe D baru buka. Oke, ini masih bisa dipakai untuk praktek ini, tapi dokternya nggak ada. Ya nggak ada dokternya. Jadi kami mencari rumah sakit yang functional collapse. Secara anatomikal, secara gedung dia bagus, tapi functional collapse mana semua jadi korban petugasnya. Jadi mereka nggak ada yang masuk. Khas kayak gitu. Waktu kami di Palu juga gitu, ada puskesmas, tapi nggak ada petugasnya. Karena mereka pada ngungsi ngurusi keluarga masing-masing. Nah, tugas kita adalah kita datang lalu menjalankan lagi rumah sakitnya. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi yang kurang apa saja ini. Oh, yang kurang ternyata memang semua hampir nggak ada. Akhirnya kita bilang ke tim yang mau berangkat besok, tim butuhnya nanti dokter bedah, dokter anestesi, dokter anak, penyakit dalam, terus nanti gizi, bagian teknik, bagian nanti kan mungkin air jadi kotor, nanti sanitasi dan sebagainya, penjernih air dari IPSRS itu. Nyalain listrik gitu. Betul, ada teknisi ya dari IPSRS rumah sakit. Akhirnya
Dengan AHS ini keuntungannya ya kita tawarkan semua nih dari Harjolo kita, dari RSA, dari Sarjito, bisa bantu apa nih kita butuhnya ini mereka. Oh dari RSA setor bisa dokter bedah, anestesi sama tim EPSRS. Ada farmasi, nanti dari Gizi, Klaten, dari mana, terus akhirnya kita berangkat ber-14. Nah, sebelum mereka sampai di Aceh, di Banda Aceh kan mendaratnya, nah, kami dari Banda Aceh sudah harus mencarikan tempat nanti di Loksukonya di mana, nanti naik apa ke Loksukonya, karena waktu itu semua masih terisolir. Jadi kita bicara hari ini dengan minggu depan bisa sangat berbeda. Jadi wah ini masih terisolir, kita lewat mana? Terus selama kami 3 hari awal itu benar-benar nyari informasi, kira-kira nanti Dokter Tomo CS ini yang mau datang ini kesananya naik apa? Awalnya sih ketemu dengan, tiap malam kita ikut rapat dengan Pak Sekda CS itu. Di sana ya tujuannya rapat itu bukan apa, waktu datang pertama beruntung sih. Kayaknya saya lebih sering beruntung. Waktu datang pas di Jakarta nyari informasi saya harus ketemu siapa di sana yang kenal. Tadi kenalan saya di Aceh tak teleponi dokter-dokter itu. Oh nanti di sana kalau Banda Aceh ada dokter Rifa namanya. Saya nggak tahu juga di dokter sana. Rumah sakit mana juga nggak ngerti. Tak hubungi aja nggak kenal juga. Saya dari UGM ini terus. Oh iya nanti ketemu aja saya di Banda Aceh terus. Jelas sampai sana Mas Gede yang udah sampai duluan, nanti kita ketemu di rumah sakit Zainul Abidin. Ya terus saya ngubungi Mbak Rifa itu lah. Dokter Rifa saya nanti mau ke Zainul Abidin, udah tak tunggu di lobi loh. Tunggu di lobi kok dilalah kok pas. Bener sama-sama ternyata dia direktur di situ. Jadi nah terus udah enak ketemu direktur situ, udah pas malam-malam sampai sana, malam hari itu saat sana ada rapat nih di dalam ruangan kita langsung masuk. Ternyata Pak Wamenkes datang rapat dengan Wamenkes kalian kita langsung dapat ikut duduk depan sebelahan sama orang yang nggak kenal jadi ngobrol kenal orang anestesi itu. Ya itu akhirnya yang membawa kami ke Bener Meriah. Saya dapat kontak Bener Meriah lewat yang dokter anestesi itu. Kemudian di Aceh dengan dokter Rifa tadi yang direktur. Jadi terus gara-gara itu bisa kenal dengan semuanya BNPB dengan Pak Sekda apa. Akhirnya pas rapat yang berikutnya ngobrol dengan BNPB, kami butuh naik apa ya gitu. Oh naik kapal sih, tak siapin kapal. Nanti tapi ya perjalanannya kira-kira 14 jam sampai Loksukon. Padahal kami sebenarnya dengan kapal karena itu. Duh, ya wes sudah seneng lah. Yang penting nanti 14 orang perjalanan entah 12 jam, 14 jam. Kapalnya soalnya 8 knot. 8 knot itu pelan-pelan. Pelan-pelan sekali, betul. Ya makanya terus, oh tapi bisa bawa logistik banyak kan kita bawa banyak. Oke lah, syukur lah. Baru jalan ketemu Pak Sekda ada di situ juga. Lapor Pak Sekda, kami mau ke Aceh Utara sesuai arahan, kemudian kita mau naik kapal. UGM naik kapal, jangan, kasihan, ntar tak teleponkan, sudah telepon. Itu Pak Sekda itu, Pak? Pak Sekda, ada nggak diangkat-angkat, terus udah mau jalan, tiba-tiba diangkat, terus nggak jadi jalan, dia jalan. Oh ada saya mau butuh pesawat terbang nih, untuk ke Loksukon, ada UGM, berapa orang? 14 orang. Ya ada, besok Jumat pagi mau berangkat, besok paginya. Oh ada, ya wes, makasih. Ada, besok ada pesawat Pegasus, punyanya Pemda Aceh. Gratis. Wah, Yang harusnya pesawat, 14 jam harusnya jadi 14 jam naik kapal, jadi itu bisa 14 naik pesawat terbang private 1 jam doang harusnya. Niat Terus baik laporan, ya. ya biasanya begitu. Ya keberuntungannya yang Semesta beliau mendukung ini ya. itu terus tak kabarkan besok ada pesawat disediakan Pak Sekda Aceh. Terus seperti biasa malam-malam terus besoknya gitu. Oh ternyata ada tamu lagi pejabat datang, ini 14 dikurangi lagi ya jadi 12 ya oke. Nah, terus setelah itu datang lagi, dikurangi lagi jadi 9 dan lagi. Nah, tugasnya ketua. Timnya kan yang bingung nanti. Ayo, dari menguruskan betul, dari 14 dikuruskan jadi 9, siapa yang harus ngalah gitu kan. Nah, itu tugasnya beliau, saya nggak mau ikut. Berarti sebenarnya yang harus ngalah itu naik apa dok? Saya kepo banget gitu. Naik kapal kan kita jadi mau dapat iya, kapal. tetap 14. Jadi ada yang 1 jam, ada yang 14 jam. Yes, yang akhirnya 9 tetap. Itu aja hampir dikurangi jadi 7, udah bingung lagi 2 siapa yang mau dikurangi lagi kan. Dilihat dari kamu IPK-nya berapa gitu waktu kuliah kan yang nggak ada juga karena kasihan kalau IPK-nya ketuanya berangkat juga. Berarti kalau dipersingkat berarti sebenarnya tim 1 ini tim advance-nya. Tim advance. Yang apa ya istilahnya ngecek semua kesiapan di sana. Iya, Sebelum sebagai next timnya datang. Next timnya datang. betul. Itu H plus berapa dari bencana sampai H plus berapa Waktu dok kita diberitahu kita di waktu ternyata bencana butuh bantuan dari luar itu terus kita langsung siang rapat di FK. Itu tanggal Berarti- 1 rapat. Terus besok paginya Berarti berangkat. media Menyatakan memberitakan ya langsung bahwa kita UGM. kan kita Respon. Ya. berangkat tuh nggak bisa langsung berangkat ya. Betul. Harus pemerintah menyatakan bencana bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar.
Karena nggak bisa diatasi oleh masyarakat sendiri, baru kita bisa bergerak. Gitu. Jadi kita nunggu aba-aba dari pusat lah. Nah, setelah kita ada kayak gitu, biasanya kita langsung Mbak Dewi dari Pokja Bencana menghubungi kita semua, kemudian datang rapat di FK siang itu, terus kita langsung besok yang berangkat 2 orang, Mas Gede sama, terus saya mengajukan diri sama saya, oke, besok pagi berangkat. Jadi langsung berangkat. Nah, pagi berangkat, terus sambil menyiapkan tim yang mau berangkat berikutnya. Nah, kayaknya tim 2 juga ada cerita seru nih, mungkin selama di sana. Kira-kira gimana, Dok Tomo? Kalau tim 1 kan tim advance ya, kalau tim 2 lebih ke tim teknis gitu atau gimana? Iya. Jadi kalau kami, saya sebagai koordinator tim kedua itu, ini alhamdulillah dapat pesawat khusus yang tadi diusahakan Memudahkan dari ya. tim Aju, Dr. Agung dan Mas Gede tadi ya. Iya. Kami bersembilan itu naik pesawat Pegasus, kemudian yang 5 itu naik kapal mengawal logistik medis dan non medis. Nah, kami sampai di Aceh Utara itu hari Jumat jam kurang lebih setengah 10-an. Kemudian kami jalan naik mobil kurang lebih setengah jam sampai Rumah Sakit Mukhtar Hasbi itu jam 10. Di Loksukon. Kalau di Loksukon, ya. Yang tim kapal itu berangkatnya habis maghrib, ngumpulnya kurang lebih jam 4 sore, tapi ternyata berangkatnya malam dan sampai Aceh Utara di Pelabuhan Loksukon itu Sabtu jam Ya, setengah satu hari lebih lah. 1 hari lebih 16 jam 16 jam Satu hari 16 jam perjalanan kapal membawa logistik medis dan non medis ya seperti itu. Nah, sampai di rumah sakit itu kemudian kami diskusi dengan direktur dan tim rumah sakit dan kami melakukan assessment kira-kira yang dibutuhkan apa, terus apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Oke. Kalau dokternya, isinya dokter apa aja yang disiapkan oleh tim 2? Kalau tim 1 Oh, kan iya, ibarat iya. kayak tim advance Iya, aja nih. iya, Kalau iya, tim 2 sudah 14 itu. Jadi, ya sebenarnya tim yang kita bawa di tim 2 itu rekomendasi dari tim pertama. Oh ya betul. Ini Jadi kira-kira yang kebutuhannya dibutuhkan apa aja toh ya? gitu, yang dibutuhkan apa. Kami 14 itu ada saya kebetulan dokter bedah, terus kemudian ada dokter anestesi, kemudian ada dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter ortopedi, dokter umumnya ada 2, terus ada teknis 1, gizi 1, perawat anestesi 1, perawat bedah 1, terus kemudian Sanitasi. sanitasi Sanitarian. tadi, sanitarian. Ya. Terus ada 2 lagi itu perawat IGD sama perawat kamar operasi. Jadi 14 orang itu Oh, oke. yang kita bawa. Jadi timnya sangat lengkap sih ya. Oke. Dok, aku kan kapan gitu yang di medsos yang ada rumah sakit yang udah gensetnya berapa tahun nggak nyala itu. Nggak Terus dinyalain akhirnya- bahkan akhirnya katanya. nyala. Itu tuh yang mana Ini tadi? termasuk Ya ini rumah sakit yang menjadi base camp kita itu. Iya. Rumah Mukhtar Hasbi. sakit Mukhtar Hasbi Wah, itu. itu yang tadi ya? Ya, pada saat kita melakukan assessment di rumah sakit itu, kemudian kita diskusi seperti ini, diskusi sama direktur rumah sakit dan tim dari rumah sakit, kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan rumah sakit ini? Mereka mengatakan, oh yang kita butuhkan saat ini adalah yang sangat vital itu adalah listrik, air, dan saat itu air bersih ya. iya air bersih ya, listrik dan air bersih itu. Oke. Nah seperti itu. Kalau kondisinya di sana, waktu pertama kali sampai sana, Waktu pertama kali sampai mungkin dokter Mukhtar Agung, Hasbi dokter ya. Tomo bisa cerita ya mungkin maksudnya pas sampai sana tuh kayak gimana gitu loh. Apakah betul-betul memang kondisinya air bersih sangat luar biasa, Terisolir banget harus misalnya struggle gitu. banget atau gimana? Kalau saya kan hanya di Banda Aceh itu. Oke. Karena kalau saya mau ikut dokter Tomo ke mana, Loksukon ke daerah lokasi penanggulangan bencana, nanti saya nggak bisa balik lagi. Oh iya. Gitu. Iya kan itu kan pesawatnya sekali jalan. Oh, iya, Saya iya, langsung betul, balik ya. betul. Saya langsung cuma pulang balik menyita kursi, menyita seat. Tapi kalau saya di sana nanti sehari 2 hari nggak bakal ada belum tentu ada Dokter transportasi. Tomo dan tim berapa hari berarti? Seminggu. 1 minggu. Satu Oh minggu. berarti dokter Agung tetap stay di Saya Banda terus Banda Aceh. Aceh, dokter Oke. Tomo berangkat, saya bisa pulang sama Oh, oke. Mas Gede gitu. Nah di Banda Aceh kalau kondisinya sebelum nanti dokter Tomo cerita di Loksukon, Banda Aceh sana sebenarnya nggak terdampak sama sekali ya. Tapi Iya, tetap terasa karena kan daerah semua terisolir di Banda Aceh di ujung sana di pojokan. Listrik nggak jalan, internet nggak ada. Berarti sampai Banda Aceh juga nggak ada listrik, nggak ada internet. Listriknya mati hidup gitu. Oke. Terus internet nggak ada. Kalau pakai HP itu HP-nya awet, baterainya bisu tuli Iya. semua. Jaya ini nggak bisa. Terus bikin report-reportnya gimana Report-reportnya dok? kita harus nyari tempat dinkes atau rumah sakit yang ada Starlink-nya.
Mereka andalnya satelit Starlink, ya. satelit. Jadi ya, sumbangan Starlink sangat bermanfaat waktu itu. Jadi keluar dari Dinkes itu atau keluar dari tempat yang ada Starlinknya udah bisu tuli lagi. Tapi telepon Telepon nggak bisa, kalau ada Starlink bisa pakai telepon WA ya. itu. Tapi udah keluar. Selulernya nggak ada sama nggak sekali. ada. Di hotel ada gitu. Nah, di hotel kan adalah hotel kita namanya Hotel Medan itu di Aceh tapi namanya Hotel Medan. Itu dia hotel yang sudah dari sejak bencana Aceh tsunami dulu yang kapal sampai masuk ke lobinya dia, ke halamannya dia. Itu dia sudah teruji. Jadi FKUGM kalau berangkat mesti kalau ke Banda Aceh ke Hotel Medan itu sana gensetnya udah gede semua udah gitu. Jadi ada internet. Nah, setelah Dr. Tomo datang kita nginepkan di Hotel Medan juga dan berangkat ya hampir nggak ada sinyal pasti. Jadi di Banda Aceh waktu itu kondisinya semua rapi tapi warung tutup, makanan nggak ada. Makanan ada tapi sana gas LPG nggak ada. Itu termasuk Bener Meriah. Nanti saya juga akhirnya 10 hari kemudian saya berangkat lagi ke Bener Meriah buat tim assessment yang untuk tim berikutnya lagi, tim yang lain lagi. Tapi akhirnya waktu kami ke Bener Meriah juga sama, nggak ada listrik, sinyal hilang timbul, kemudian yang pasti nggak ada gas LPG, jadi orang masak pakai kayu. Jadi kayak ya enak sih, lebih enak, tapi ya yang masak itu capek katanya karena bulek kena udah nggak biasa lagi. Tapi Dok, maaf Dok, ini kan mungkin ragam layanan yang dikasihkan kan mungkin bencana yang tadi ceritakan di awal kan mungkin gempa bumi dan lain sebagainya. Kalau ini kan banjir ya, hampir semuanya mungkin maaf nih tertutup dengan lumpur dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi kendala, tantangan sendiri bagi tim kesehatan tentunya. Apa ya istilahnya, layanan kesehatan seperti apa yang ditawarkan atau yang diberikan oleh tim dokter dari FKKMK atau AHS kayak gitu? Iya. Ya, memang pada saat penugasan di awal kita sudah punya kira-kira outputnya apa ya? Outputnya kita akan memberikan layanan kesehatan di masyarakat terdampak. Nah, sebelum kita melakukan pelayanan di masyarakat terdampak itu, kita secara simultan juga memperbaiki home base kita yang di Rumah Sakit Muchtar Hasbi itu. Nah, selama kita memperbaiki keadaan yang ada di Rumah Sakit Muchtar Hasbi itu, terutama listrik dan air bersih, kemudian nanti akan merembet ke mungkin masalah-masalah lain yang ada di internal rumah sakit, kita tetap melakukan kegiatan layanan ke masyarakat terdampak di sekitar Aceh Utara. Terutama yang paling banyak korban, kalau nanti Bapak Ibu melihat di Aceh Tamiang itu sama persis seperti yang ada di Langkahan, Aceh Utara itu kondisinya. Berapa jam? 1 jam dari Loksukon? Kurang lebih 1 jam dari Loksukon itu untuk ke Langkahan. Kita hampir setiap hari itu melakukan pelayanan kesehatan atau kesehatan di sana, di Langkahan itu Aceh Utara. Kalau rata-rata keluhan masyarakat apa kalau bencana banjir? Karena kita di fase awal mungkin ada korban luka-luka, terus perawatan luka, terus kemudian karena di sana sudah mulai kering, berdebu, batuk, terus pilek, terus yang lainnya penyakit-penyakit beberapa gatel terus diare ya itu. Kalau kayak semacam apa sih yang di Jogja leptospirosis dan lain sebagainya itu katanya kan kalau banjir kan cukup leptospirosis saat itu kita nggak menemukan ya. Tidak ya. Syukurlah. Dok, berarti timnya Dr. Tomo itu berapa lama tadi di Rumah Sakit Muchtar Hasbi? Satu minggu. Satu minggu. Habis itu gantian. Ada tim ketiga. lagi. Tim ketiga berangkat. Jadi sebelum tim ini pulang, tim ketiga sudah datang, harus ketemu. Sampai dengan podcast ini kita taping, apakah masih ada? Enggak, sudah. Kemudian kita hanya 1 bulan, karena kemudian sudah mereka sudah bisa mandiri. Jadi kita targetnya sampai rumah sakit atau layanan kesehatan di situ bisa mandiri. Baru kita tinggal. Dan kemarin sebelum tinggal sudah alhamdulillah sudah mandiri ya? Yes. Sudah mandiri. Memang difokuskan di Rumah Sakit Muchtar Hasbi itu atau bisa ke posko-posko layanan kesehatan yang ada di sana? Ya, jadi di sana itu memang ada 4. Di Aceh Utara itu ada 4 rumah sakit fungsional sebenarnya. Cuma 1 rumah sakit sudah kolaps, yang 1 swasta, yang 2 di Lok Sumawe agak jauh. Ya mungkin perjalanan 1 jam. Yang Langkahan di Aceh Utara itu yang paling dekat, yang rumah sakit negerinya tipe D itu yang di Rumah Sakit Muchtar Hasbi itu. Sehingga kalau kita menghidupkan Rumah Sakit Muchtar Hasbi itu harapannya orang-orang yang sakit
masyarakat terdampak di sekitar itu bisa datang ke situ. Sehingga kita benar-benar menghidupkan listrik sama gimana sih mengupayakan air bersih itu bisa masuk ke situ. Gitu. Sampai kita membuat instalasi air baru, terus kemudian kita cari mengusahakan dari donasi teman-teman itu beli toren ya, 5.000 liter ya. Penjernihan air Penjernihan supaya air air bersih. itu. Karena airnya ada. Butuh Cuman waktu lama nggak, tetep, Dok? ya? Iya, butuh waktu lama nggak itu proses? Kalau penjernihan enggak juga. Itu tuh air hujan atau air yang dari tanah? Air dari tanah. Kami kebetulan juga aslinya ke Bener Meriah. Sama problemnya di rumah sakit di Bener Meriah. Sana semuanya nggak ada masalah. Rumah sakitnya tok aja airnya butek. Kalau pas apalagi hujan karena mereka ambil air tanah. Nah, setelah butek sampai dikasih di toren kan habis kena banjir apa ya torennya juga jadi kotor. Jadi setiap kali hujan dibuka itu langsung keluarnya kayak air kopi gitu. Coklat gitu ya. Coklat kan nggak bisa untuk kamar operasi, nggak bisa buat masak. Jadi mereka sambil kok sama di programnya dengan punyanya Dr. Tomo yang di Mukhtar Hasbi, kita juga akhirnya membuat mereka butuh penjernihan air kan. Inilah ada donasi dari teman-teman yang kita bawa, lalu kita membuat donasi untuk toren tadi penjernihan air. Kita buka 2 toren penjernihan di situ, sekalian targetnya pokoknya sampai airnya jernih. Inilah sampai kami pulang karena ternyata tidak membutuhkan. Terus kita pulang ke Jogja itu masih jalan terus. Sampai akhirnya sekarang itu terpakai. Kita 3.000 sama 5.000 liter terus bisa untuk air bersih di rumah sakit benar-benar jadi bening, bisa buat makan, minum, kamar operasi untuk cuci. Selama ini kalau cuci tangan pakai air yang beli galonan itu. Masak juga beli galonan kan jadi boros. Di Mukhtar Hasbi tak kira juga sama ya Dr. Tomo ya? Iya, sama persis. Oke. Sampai sekarang masih, Dok, masih nerima report gimana keadaan di sana dan lain sebagainya. Terus terupdate ya? Masih, saya masih satu grup WA dengan Rumah Sakit Mukhtar Hasbi sampai sekarang. Bahkan kami sering menanyakan gimana sih pembangunan sumur bor di sana. Ini kebetulan infonya sudah dilakukan pemasangan sumur bor oleh pihak swasta. Alhamdulillah. Ya mungkin berarti memang tugas kami adalah tugas kita semua yang berangkat awal itu kan kayak di waktu COVID lah. Waktu COVID dulu kan belum ada masker, belum ada dari pemerintah ya, APD, hazmat dan sebagainya. Jadi peran masyarakat sangat membantu. Terutama waktu kami dulu COVID kan, saya waktu sebagai kepala UGD di RSA UGM. Nah ini di sana juga sama. Kita dari masyarakat atau dari UGM sebelum pemerintah jalan ke sana karena pemerintah mungkin prosesnya harus lebih panjang ya. Nah, terus bikin sumur bor, semacam sumur bor enggak ya di Mukhtar Hasbi ya? Saya enggak ya, karena masih ada keran. Kalau kami di Bener Meriah waktu itu di Rumah Sakit Bener Meriah kita buka sumur bor, kita sampai ngebur 2 tempat untuk air, kemudian masukkan toren, dijernihkan di situ, baru untuk didistribusikan di seluruh rumah sakit. Dan sekarang masih kepakai itu sampai mungkin semoga selamanya bisa kepakai. Amin. Tapi ya, Iya. kamu dulu. Kalau Aku penasaran ini soalnya. Seru. kalau jodoh itu sering Seringnya kayak gitu, Dok. Karena seru banget ini ceritanya sih. Tapi ini di podcast sebelumnya kita kan ngobrol juga dengan Pak Ashar yang membangun Huntara gitu. Dan saya bertanya juga bagaimana respon masyarakat ketika timnya Pak Ashar datang gitu. Kalau mungkin dengan dokter kayaknya masyarakat mungkin lebih welcoming ya. Ya, mungkin sama ya semua kalau ada pas kita putus asa, kita menderita gitu, ada orang bantu pasti semuanya senang. Kalau kami kan ketemunya adalah kami sebagai tim aju, tim advance ketemunya sama bos-bos nggak langsung dengan masyarakat karena kami berusaha untuk mencari kebijakan di saat itu apa, kemudian apa yang bisa kita pakai atau kita putuskan apakah perlu ngirim ke Bener Meriah saat itu apa enggak. Kalau Aceh langsung ketemu tapi nggak ketemu masyarakat juga, Aceh nggak terdampak, Banda Acehnya nggak terdampak. Di Bener Meriah direkturnya sangat senang. Bahkan waktu telepon waktu kami di Banda Aceh, telepon Loksukan juga senang sekali mau ngirim 14 orang siapa aja, kita akan siapkan penjemputan di bandara, penjemputan di pelabuhan dan sebagainya. Dan untung waktu itu di Banda Aceh nggak semuanya cukup di pesawat. Kalau semuanya cukup sempat 14 orang itu, nanti yang ngawal logistiknya siapa? Masuk harus ngirim 1 orang untuk hanya ngawal logistik kan juga bisa. Untungnya lagi tadi ada 5 yang harus ditinggal sehingga 5 orang ini bisa karena nggak mungkin masuk di kapal yang pesawat yang kecil, kita bawa logistik segede gaban karena untuk membantu terutama obat-obatan kita bawa banyak sekali ya Dr. Tomo ya. Nah kalau waktu di Bener Meriah direkturnya sangat seneng, terus kita diajak kemana-mana, kita bantu.
terutama kita menghidupkan HEOC di Bener Meriah saat itu Mas Gede itu. Jadi memang UGM terkenalnya kita selain itu manajemennya. Manajemen. Iya. Kita Kolaborasinya ya. yang- kolaborasi. termasuk universitas yang pertama nggak? Kalau UGM termasuk misalnya mungkin enggak semuanya dari UNER itu juga mereka Hampir bersamaan. Hampir semuanya bersamaan. Tapi kalau dari misalnya kemarin kami ketemu dari Makassar rata-rata ortopedi yang diberangkatkan. Jadi ada 8 orang ortoped semua. Beda dengan kita dari UGM komplit dari tadi yang Multidisiplin. disebutkan. Multidisiplin Disiplin ya. ya, betul. Maksudnya nggak cuma dari kesehatan aja, tapi ada sanitarian dan lain sebagainya, teknisi Yes, dan lain yes. sebagainya gitu ya. Karena memang kompleks juga di UGM gitu ya. Terutama gizi itu Iya. paling penting karena nggak ngerepoti, bahkan di tempatnya Dokter Tomo seluruh rumah sakit malah yang masakan dari gizinya. Iya, Gitu ya. iya. Jadi pada saat kita tiba di sana hari Jumat tanggal 5 itu sudah ada bangsal yang dibuka. Cuma permasalahannya pada saat bangsal dibuka itu ada 28 bed. Ini airnya itu tiap pagi itu dialiri pakai selang tiap pagi subuh itu semuanya. Karena Air apa? Karena air bak. air bak dari bawah tanah itu kan mengendap ya, itu dialirkan ke situ. Nah, ke situ. Untuk apa? untuk apa, Dok? Untuk kebutuhan mandi dan sebagainya itu di bak-bak itu. Oh, Nah, terus kemudian karena toiletnya nggak memungkinkan dan lain Iya. sebagainya. Oh, karena kerannya yang sudah tertanam instalasi itu kan sudah putus bocor tadi. semua. iya, Bocor. benar. Makanya kita bikin instalasi baru. Pakai Hmm. peralon-peralon baru itu dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu udah kepasang. Kalau yang bikin instalasi gitu, Heeh. itu tuh dari tim lain atau dokter juga harus ikut bisa masang gitu. Kebetulan hari Minggu itu kami ketemu sama Sekjen Kagama, sama Dekan Universitas yang di Lok Sumawe, Dr. Sayuti. Terus kemudian kami berdiskusi dan ini saya sampaikan bahwa kebutuhan di rumah sakit ini salah satunya adalah instalasi air dan listrik. Nah, seperti itu. Nah, tadi seperti yang disampaikan Dr. Agung tadi, bahkan kami itu memasak untuk kami tim sendiri sama untuk pasien yang dirawat saat itu. Tim yang gizinya tadi. Kalau di lokasi bencana kan mungkin lebih lebih banyak pengennya tuh kolaborasi. Saya tuh membayangkan tadi pengen tanya tuh kan, maaf ya, mungkin daerah yang kena bencana itu kan bakal terisolir, apalagi kan banjir. Oke, kita sudah bawa logistik, tapi kalau misalnya kayak peralatan pipa dan lain sebagainya, penjernih airnya harus beli di sana, apakah ada semuanya? Atau ada kesulitan tersendiri selama membangun itu? Oh, untuk alat seperti pipa dan sebagainya itu kita beli di luar daerah ya. Di Lok Sumawe. Terdekat ya, berarti. Di Lok Sumawe itu Di kota besarnya. kota besarnya itu ada. Oke, ada. oke. Ya, Jadi langsung dibawa menuju Ya, ke ya. lokasi Kurang lebih terdampak jaraknya gitu ya? 1 jam lah. Ya, jadi di sana kan bencana kan tidak semua rata gitu ya. Dilalah kecuali mungkin di daerah Tamiang. Kalau Tamiang semua rata. Habis karena Dilalah jadi jalur untuk turunnya air bahnya itu. Kalau di daerah Aceh Utara, Banda Aceh kan yang terkenal hanya Banda Aceh sih enggak ya. Aceh Utara itu beberapa. Sehingga waktu di Bener Meriah pun gitu, katanya di Bener Meriah paling parah, ternyata Bener Meriah itu bagus kayak Dieng, bahkan lebih bersih. Cuman terisolir gitu. Jadi waktu kami di Bener Meriah mau beli alat-alat seperti Dr. Tomo, mungkin pertanyaannya tadi, kami instalasinya semuanya ditangani sendiri oleh tim dari yang tadi teknik tadi IPSRS-nya tadi, masang pipa apa terus sama mungkin dibantu tukang sana. Kalau kami nyari tukang di Bener Meriah, kami belanja sama IPSRS-nya rumah sakit di Bener Meriah itu. Dan banyak toko yang masih buka, nyari toren, nyari untuk yang susah, nyari untuk solar cell. Solar cell pun bahkan ada yang jual di sana. Kita jalan-jalan muter-muter toko supaya ya penjernih air tadi kita pakai sumur bor, penjernih air kan listrik masih nyala hidup begitu. Sehingga pada saat listrik mati biar ini tetap jalan terus lewat pakai solar cell, sehingga kami dulu pokoknya berniat penanganan sampai tuntas begitu. Sehingga walaupun kita udah pergi, kita tetap teleponan dan akhirnya ada tim berikutnya datang ke sana untuk memastikan semuanya berjalan dan pendanaan semua sudah bisa kita bantu dari tim HS. Walaupun nggak semua dari tim HS, kita banyak bantuan dari masyarakat. Waktu mau berangkat dari Persatuan Ahli Bedah titip dana, waktu saya mau berangkat dari FK, teman-teman angkatan pada titip, ya itu bisa kita. Pokoknya kalau kita mau berangkat ke daerah bencana, biasanya hal-hal baik selalu menyertai. Itu yang membuat terus terang saya pribadi ketagihan berangkat ke daerah bencana. Meskipun karena kita nggak berharap bencana. iya, kita nggak pernah berharap ya, tapi setiap kali ada
itu kita selalu pengen berangkat karena mesti ada hal baik yang Panggilan mulia berarti, Dr. Agung dan Enggak, Dr. panggilan Tomo. saya Agung Afgan. Oh iya, ya maaf, ya Mas Mulia. maaf. Ya Allah, tolong, ya Allah. Amin. Jadi Aku udah mau sedih loh, Dok. saya biar nggak sedih. Gimana Dr. Tomo? Saya sedikit cerita tentang donasi tadi. Betul. Nah, sebelum kami pamit pulang dari Rumah Sakit Muhtar Hasbi sama direktur dan tim rumah sakit, di akhir pertemuan itu kita menitipkan donasi juga dari teman-teman. Ya, donasi teman-teman. Kemudian pada saat kita pulang di perjalanan itu jam 8 malam saya telepon Pak Direkturnya itu. Pak Direktur, ini gimana ini perbaikan gensetnya? Karena pada saat itu malam hari sebelumnya itu genset sempat hidup. Terus genset mati berapa lama? Gensetnya itu mati sejak tahun 2018, nggak pernah digunakan sama sekali. Itu nggak pernah digunakan. Sejak memang baru. nggak pernah. Sejak baru nggak Nah, pernah iya. pernah difungsikan sama sekali. Cuman baru dapat dari jatah dari pemerintah, terus nggak pernah nyala. Nggak lagi. pernah nyala sama doang sekali. ya, berarti. Terus kemudian tim teknis datang, ini ada genset dok. Mana? Kurang apa? Ini kurang kabel, kurang selang dan sebagainya. Ya coba diberikan aja. Saat itu kita memakai uang donasi itu, belikan semuanya itu. Dibelikan, kemudian diperbaiki dan Selasa malam itu sempat hidup, terus mati lagi. Terus kemudian saya sempat telepon tim teknis dari Lok Sumawe. Besok pagi kami datang. Saya yakin pada saat itu pasti hidup. Pada saat itu saya punya keyakinan bahwa listrik ini, genset ini pasti hidup. Nah, sebelum kita pulang itu, kita menyerahkan donasi yang dari Perhimpunan Ahli Bedah itu. Sampai sini, Sisanya. sisanya Ya, dapat belanja. udah belanja-belanja itu. Kemudian saya sempat confirm ke Pak Direktur itu, Pak Direktur gimana untuk beli solarnya? Dok, kalau tidak diberikan bantuan donasi kemarin tuh kami bingung mau beli solar pakai apa. Karena genset saat itu nyala kurang lebih 6,5 sampai 7 jam. Dibutuhkan solar saat itu 1 liternya itu harganya kurang lebih 6.500, kalau agak jauh kurang lebih 9.000. Kurang lebih kalau di total penggunaan solar 6,5 sampai 7 jam itu 340 ribuan. Nah itu nyala 7 jam. Itu mereka belanjanya pakai uang donasi. Saya yang terennya salah satunya di situ. Yang masih bisa dipakai itu. Aku baru mau nanya padahal kalau dari Dr. Thomas sama Dr. Agung apa yang paling berkesan gitu? Ya, kalau paling berkesan paling berkesan itu tadi serba ajaib rasanya. Serba beruntung, serba ajaib. Banyak kuncinya adalah mungkin kita networking dulu ya. Jadi saat berangkat terus kita mau hubungi siapa-siapa, setelah ketemu ada yang kenal 1-2 orang aja nanti akan cepat sekali akan bawa. Nanti kita kalau niatnya baik ketemunya orang-orang baik. Ini yang saya rasa sejak bencana, setiap kali bencana saya berangkat dari dulu yang pertama di Padang Pariaman, di Bengkulu, di mana mesti ketemu orang-orang baik. Nah, kemarin juga begitu. Terus dapat kapal, padahal butuh besok harinya baru bilang ke kapal segini, mingset begini ada Pak Sekda ngomong, jadi dapat pesawat. Terus kita mau pulang juga nyari pesawatnya masih muda, di Bener Meriah juga gitu. Saya kira hal yang paling berkesan pertama kami tentang itu tadi, mencari tempat untuk beliau-beliau datang itu sepertinya Mas kayak dimanjakan nih. Datang masuk hotel, besok datang malam, paginya udah berangkat, udah tersedia pesawat, udah tersedia kapal, yang jemput dan sebagainya. Udah kayak kita nggelarkan karpet merah untuk tim berikutnya. gitu ya. Terus waktu di Bener Meriah juga gitu, kita kan mau berangkatkan lagi itu. Wah, ternyata nggak butuh. Dan di situ seperti dimudahkan semua, ketemu bupati, ketemu ini semua gitu. Jadi yang berkesan sejak dulu adalah dimanapun ternyata sama, bahwa banyak keajaiban-keajaiban di daerah bencana. Mudah-mudahan pada saat kita mau membantu atau menolong orang dan jadi tiba-tiba kayak akrab aja semuanya. Kita terus waktu di Bener Meriah kelaparan gitu kan nggak, terus diajak yuk kita ke rumah sana, kita terus dimasakkan di rumahnya ibu-ibunya sambil numpang ibadah dan sebagainya. Terus ya makanya coba Indomie terus ya, kadang-kadang rendang, Indomie rasa rendang, besok ini rasa itulah benar ganti tapi gitu karena warung-warung sana waktu saya nganu gitu di Rumah Sakit Bener Meriah itu dibilang, ini nganu loh, kikil. Seneng banget nemu. Bukan Indomie kikil loh? Bukan, kalau nganu sop kikil. Tak kira tadi sop buah, ternyata sop kikil. Karena memang nggak ada bahan ternyata. Yang ada sana hanya tomat sama lombok. Karena penghasilnya sana sama duren. Terus tak ciduk, tak kira kikil, ternyata kulit tomat.
Dibilangnya itu kekil, kulit tomat. Itu Tapi nikmat kan, Dok? oh nikmat banget, lapar banget, dingin di Tomat sana. sama lombok tuh enaknya pakai Indomie. Puas, Dok. Sebenarnya. Terus ya cara ya apa-apa itu nggak ada. Mau nyari daging nggak ada. Mie Aceh di sana, Yogyanya ada daging, topping-toppingnya ya toppingnya tomat lagi. Karena ternyata mereka hanya penghasil. Makanya ada influencer kan yang kebener meriah, akhirnya dia bawa satu, ya karena mereka bang cabai dan nggak bisa jual. Tapi di Banda Aceh cabai mahal banget karena dari penghasilnya sini nggak bisa ngirim. Dan yang saya punya teori lagi bahwa kalau ada durian dijual di pinggir jalan, ada yang beli, ada yang jual, berarti masa krisis sudah lewat. Waktu di Banda Aceh ada juga yang jual durian. Kami sempat makan durian waktu datang pas mau. Nah, terus di Bener Meriah juga gitu, ada orang pinggir jalan, orang dari kebun buka di pinggir jalan, banyak orang datang belanja jajan. Berarti ini nggak boleh butuh bantuan nih. Sama gitu. Jadi selama di Loksukan ada yang jual durian nggak? Mesti nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada. Berarti masih krisis ya. Tapi waktu timnya yang ke tim 5, kayaknya udah ada yang mulai jual durian. Sudah ada. Berarti geliat ekonomi sudah mulai jalan. ya. Itu ya bisa dilihat di situ kira-kira. Itu Dr. Agung. Dapat pengalaman baru. Kalau Dr. Tomo, Dok. Kalau Selain saya hal-hal yang berkesan ya, selama penugasan sebagai tim bencana itu relawan medis itu tadi ya mengupayakan sesuatu yang akhirnya bisa berguna sampai sekarang ya itu kok rasanya senang sekali. Rasanya gitu. hatinya hangat ya. Iya, senang itu. Bisa bermanfaat untuk Iya. orang lain. Oke. Iya. Sebelum lanjut nih, ini yang aku selalu penasaran ya. Dari kan sebelumnya kemarin kan kita udah sering ngerjain konten, sering chattingan sama Dr. Tomo ya gitu. Selama itu tuh kayak mikir ini waktu diterjunin tuh H+ berapa di sana itu kalau dari dokter gitu. Apa sih sebenarnya yang biasanya dipersiapkan gitu kan? Pasti kalau saya aja udah nggak bayangin ya saya ke sana tuh saya takutnya nangis Apalagi terus gitu gitu. Bagaimana menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik gitu. Mungkin dokter. Oh iya, kalau yang nggak apa-apa, ini makanya urut hitam tadi. Jadi yang pertama disiapkan jelas, kami sebagai dokter nutup praktek, merubah jadwal operasi dan sebagainya kan. Karena kan siang jam segini kemarin rapat, kemudian besok pagi berangkat. Artinya kan kita harus izin ke pimpinan, kemudian bilang ke poliklinik kalau besok nggak praktek selama sampai hampir seminggu gitu. Terus operasi juga kita undur, kita tunda itu yang kedua ya kita menyiapkan bahwa kita mungkin nggak dapat hotel atau dapat di tempat manapun. Jadi makanya harus tahu juga nanti di sana kita nginep di mana gitu, entah di rumah sakit. Inilah kami karena tim advance hanya berdua dan di tempat yang kota besar, jadi besok nginep di hotel kok Mbak Dewi bilang gitu. Ya udah kita nggak nyiapkan. Jadi yang mungkin hanya kita siap, nggak ada sih yang lain-lainnya keluarga aja sih paling bahwa kita mungkin akan itu. Kalau peralatan, apalagi mental nangis-nangis sudah enggak ada. Iya, makanya kita ya bukan keren sih karena ya mungkin ya beda karena kita mau mikir besok itu yang saya pikirkan besok saya di sana mau ketemu siapa dan mengarahkannya menyelesaikan tugas kami karena targetnya itu ada untungnya kami berangkat berdua. Saya kan hanya berangkat berdua 3 hari misalnya gitu. Awalnya sebelum Dr. Tomo datang 3-4 hari kan kami hanya membutuhkan logistik untuk 2 orang ini toh aja. Tapi sambil nyari tempat itu kalau barangkali kalau coba 14 orang plus saya ber-16 datang sambil nyari tempat. Nah ini kan butuh makan, minum tuh. Kalau nggak bisa jajan ternyata effort sekali. Jadi kalau mau berangkat mungkin yang kita pikirkan nanti makan di mana. Untuk teman-teman semua itu. Kalau mental saya kira kita udah. Karena memang pengennya ke sana ya. Saya kalau terus aja dulu kalau ada bencana di rumah nggak bisa tidur. Rasanya bayangkan sana susah kita anak di sini pengennya itu ada di sana nggak kita cuman ngapain apalagi gitu. Udah dari ngelewatin Merapi, Ya saja. Lombok, Palu. Ya, pertama Merapi tahun 93 saya dulu waktu masih koas. Koas itu 93 terus waktu itu masih Merapi meletus gitu. Ternyata Dr. Agung udah koas kita. Oh, 93 ya. Itu. 93 itu waktu ya saya hampir lahir juga sama gitu. Ya waktu 93 pertama kami ketemu dari bencana sejak itu jadi ketagihan. Mungkin nurun dari orang tua juga dulu waktu dia sekarang juga dalam bencana. Jadi kebetulan dokter ini sebagai dokter teladan bencana DIY. Kemarin bulan tahun 2025 ya. Iya dari ya 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu. Iya terima kasih Mas ya. Karena mungkin dari 93 itu track record-nya di daerah bencana terus. Kalau Dr. Tomo, Iya. kira-kira
ini kan sudah apa ya? Kalau bisa dibilang tidak kembali lagi ke Aceh. Iya. Mungkin sebagai relawan dalam hal ini. Ada nggak pesan untuk mungkin warga Aceh yang terdampak nih? Karena kan kemarin juga di Aceh. Iya. Ada pesan untuk mereka yang mungkin Dr. Mo sudah nggak mungkin mungkin ke sana lagi bisa, tapi kan tidak untuk kita harapannya tidak ada bencana lagi begitu ya, Dok. Apa pesan untuk warga yang ada di sana, Dok? Dan harapannya. Oh iya, pesan saya ya semua ujian pasti bisa terlewati dengan baik. Banyak bantuan yang akan datang ke sana. Ya tetap semangat untuk berusaha menjadi lebih baik gitu aja dari saya. Sama-sama bangkit ya gitu. Yes, betul. Kalau Dok Agung? Oh, pesannya. Ya, nggak usah lah BA loh tapi. Enggak. Ngalamun Bukan. Enggak. Gimik-gimik. Saya kira saya rasa semua di daerah bencana kan sama, tapi itu tadi pasti bencana atau badai pasti berlalu. Dan ujian ini pasti akan membuat mereka lebih kuat. Ya, membuat mereka jadi lebih menghargai alam. Tentunya khusus Aceh ini jelas ini karena 70% lebih karena perbuatan kita sendiri ya, sehingga itu menyadarkan masyarakat atau warga yang mungkin kita tidak atau kurang perhatian pada alam, lebih perhatian pada alam, kemudian supaya alam juga bisa menjadi sahabat kita selamanya di sana, terutama di Aceh. Karena Aceh itu indah sekali sebenarnya, indah sekali. Masakannya enak-enak, kopinya enak banget. Kopinya kayu itu loh. Ya. Tapi kita bikin sendiri sama bikin di sana itu beda banget enak di sana ya. Kopi itu selalu enak kalau dibikinin, Dok. Betul. Itu aja. Indomie juga kan Dok katanya gitu. Indomie please. Enggak, kita enggak nyebut merek ya. Tapi itu aja. Tapi Aceh benar-benar sebenarnya indah dan saya yakin nanti Aceh kalau ini kita bisa ngolah alamnya Aceh dengan baik, pasti Aceh akan jauh lebih maju. Dan tentu aja pesan ini bisa untuk semua aja yang mendengarkan podcast UGM kali ini ya Dok ya, karena akhir-akhir ini kayaknya lagi banyak berita-berita yang cukup menguras emosi. Yes. Bahkan mungkin dengan bencana alam ya akhir-akhir ini gitu. Betul. Dan mungkin kita juga concern juga ya, maksudnya berita-berita tentang Indonesia bahkan untuk bencana di Sumatera itu kayak masih agak tenggelam dikit nih dengan berita-berita yang lainnya gitu. Ini kita hadir di sini juga untuk memberikan edukasi tentang hal itu. Sebenarnya tim AHS ini sangat menginspirasi menurut kita yang bahas ya, karena pemulihan lokasi terdampak bencana itu nggak melulu soal infrastruktur gitu, tapi juga pendampingan layanan kesehatan seperti yang dilakukan oleh Dr. Agung dan juga Dr. Tomo itu menjadi kunci yang juga luar biasa untuk bisa kembali lagi menuju daerah yang sangat kembali menuju yang baik lagi gitulah ibaratnya kayak gitu. Ini perlu apresiasi juga dari teman-teman yang menyaksikan podcast UGM kali ini untuk teman-teman dari layanan kesehatan FKKMK UGM. Keren sekali. Tepuk tangan dong, dan terima kasih sekali untuk Dr. Tomo, Dr. Agung sudah berkenan meluangkan waktu untuk sharing sama kita dan cerita-ceritanya di UGM Podcast. Betul. Dan untuk kawan UGM semuanya yang menyaksikan UGM Podcast di episode kali ini, jangan lupa untuk kalian share sebanyak-banyaknya di platform media sosial kalian supaya kita tetap semangat untuk produksi podcast selanjutnya. Yes, betul sekali. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk bisa kita lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.